Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Putri Nur Fitria, Sabda Prameswari, dan Sally Monika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Etiologi dengan dosen pengampu Dr. Yuni Kilawati, SPI MSI, dengan judul Sistem Integumen Ikan. Integumen berasal dari bahasa Latin yaitu intergum, yang berarti penutup. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan ikan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya, seperti keringat atau lendir. Sistem integumen ikan dapat dianggap terdiri dari kulit yang sebenarnya dan derivat-derivatnya. Kulit sebagai pelindung tubuh terhadap bahaya dan merupakan lapisan penutup yang umumnya terdiri dari dua lapisan utama. Letaknya sebelah luar dari jaringan ikat kendur yang meliputi otot dan struktur permukaan lain. Sedangkan derivat integumen yaitu struktur tertentu yang secara embriogenetik berasal dari salah satu atau kedua lapisan kulit sebenarnya. Struktur ini dapat berupa struktur yang lunak seperti kelenjar ekskresi, tetapi dapat juga berupa struktur keras dari kulit ini, dinamakan exoskeleton. Sistem integumen ikan memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai pelindung terhadap gangguan mekanis, fisis, organis, atau penyesuaian diri terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk pelindung terhadap hewan lain yang merupakan musuhnya. Kemudian sebagai alat ekskresi dan osmoregulasi. Kemudian sebagai alat pernapasan pada beberapa jenis ikan tertentu. Membantu pernapasan, memproduksi racun, sumber warna tubuh, sumber cahaya, sumber bau, dan sekresi lendir. Sistem integumen pada ikan terdiri dari kulit dan lendir, sisik, pewarnaan, organ cahaya, dan kelenjar beracun. Yang pertama adalah kulit. Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam yang disebut dermis atau corium. Epidermis adalah lapisan terluar dari kulit. Kulit pada bagian epidermis ini selalu basah yang disebabkan oleh lendir yang dihasilkan suatu sel kelenjar di bagian dalam epidermis. Lapisan epidermis pada ikan selalu basah karena adanya lendir yang dihasilkan oleh sel-sel yang berbentuk piala yang terdapat di seluruh permukaan tubuhnya. Epidermis merupakan bagian tubuh yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Kemudian adalah dermis. Dermis adalah lapisan kulit dalam yang lebih tebal daripada lapisan kulit luar. Dermis mengandung pembuluh darah, saraf, dan jaringan pengikat. Lapisan ini juga berperan dalam proses pembentukan sisik pada ikan yang bersisik. Dermis yang di dalamnya terkandung pembuluh darah, syaraf, dan jaringan pengikat memiliki struktur yang lebih tebal dan sel-sel yang susunannya lebih kompak daripada epidermis. Derivat-derivat kulit juga dibentuk dalam lapisan dermis. Lapisan dermis berperan dalam pembentukan sisik pada ikan yang bersisik dan derivat-derivat kulit lainnya. Kemudian adalah lendir. Pada lapisan epidermis, terdapat suatu sel kelenjar berbentuk piala yang dapat menghasilkan suatu zat semacam glikoprotein, yang dinamakan musin. Jika zat tersebut bersentuhan dengan air, maka akan berubah menjadi lendir dan menyebabkan kulit pada bagian epidermis ini selalu basah. Pada ikan yang tidak memiliki sisik, lendir yang dihasilkan lebih banyak daripada ikan yang memiliki sisik. Fungsi lendir adalah untuk mengurangi gesekan tubuh dengan air yang membuat ikan dapat berenang lebih cepat. Pada ikan belut, lendir digunakan untuk mempertahankan diri dari mangsanya, khususnya manusia yang membuat tubuhnya licin dan sulit digenggam. Selanjutnya yaitu fungsi kulit. Yang pertama sebagai alat pertahanan pertama pada penyakit. Yang kedua perlindungan dan penyesuaian diri terhadap faktor lingkungan atau linealateralis sebagai organ sensori. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat ekskresi dan osmoregulasi. Selanjutnya yaitu beberapa alat yang terdapat dalam kulit. Yang pertama, kelenjar racun untuk mempertahankan diri dan untuk menyerang. Yang kedua, sumber pewarnaan. Yang ketiga, sumber cahaya. Dan yang keempat, kelenjar mokus atau lendir sehingga licin dan berbau khas. Yang kedua yaitu sisik. Berdasarkan bentuk dan bahan yang terkandung di dalamnya, sisik ikan dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu plakoid, kosmoid, gonoid, siloid, dan stenoid. Selanjutnya plakoid. Sisik-sisik plakoid juga dinamakan dermal denticles mempunyai pembalut. Sisik plakoid hanya terdapat pada ikan-ikan bertulang belakang. Setiap sisik mempunyai seperti sebuah potongan sebagai dasar melapisi dalam kulit dengan sebuah rancangan siap keluar dari kulit. Sisik plakoid terjadi di antara ikan-ikan hiu dan famili-familinya Chondrichthyes, tapi tidak banyak pada Chimaeras atau Holocepali. Selanjutnya kosmoid.
Sisik ini hanya ditemukan pada ikan fosil dan ikan primitif yang sudah punah dari kelompok Crossopterygii dan Dipnoi. Sisik ikan ini terdiri dari beberapa lapisan yang berturut-turut. Dari luar adalah Vitrodentine yang dilapisi semacam enamel, kemudian kosmin yang merupakan lapisan terkuat dari non-selular. Terakhir, isopedin yang materialnya terdiri dari substansi tulang. Pertumbuhan sisik ini hanya pada bagian bawah, sedangkan pada bagian atas tidak terdapat sel-sel yang hidup menutup permukaan. Tipe sisik ini ditemukan pada jenis ikan Latimeria columnae. Selanjutnya, ganoid. Jenis sisik ini dimiliki oleh ikan-ikan Lepidosteus atau Holostei dan Scapirhynchus atau Chondrostei. Sisik ini terdiri dari beberapa lapisan, yakni lapisan terluar disebut gonoid yang materialnya berupa garam-garam anorganik. Kemudian lapisan berikutnya adalah kosmin dan lapisan yang paling dalam adalah isopedin. Pertumbuhan sisik ini dari bagian bawah dan bagian atas. Ikan bersisik tipe ini adalah antara lain Polypterus, Lepisostidae, Accipenceridae, dan Poliodontidae. Selanjutnya, sikloid. Sisik yang mempunyai bentuk bulat, tipis transparan, mempunyai lingkaran pada bagian belakang dan bergerigi, memiliki dua bagian, yakni bagian yang berupa tulang yang tersusun dari bahan organik berupa garam kalsium, dan bagian berikutnya adalah lapisan fibrous atau serat yang tersusun dari kolagen. Sisik sikloid maupun sisik stenoid berasal dari sisik ganoid, yang mana komposisi ganoid menghilang serta bentuk sisik mengalami penipisan. Ikan dengan sisik sikloid maupun stenoid memiliki pola konsentrik. Selanjutnya, stenoid mempunyai bentuk agak persegi. Bagian anterior pada umumnya saling tumpang tindih dengan bagian posterior sisik yang ada di depannya. Memiliki modifikasi berupa tepi pada bagian posterior yang berupa berduri yang berbentuk seperti sisir. Sisik tipe stenoid sendiri dibagi menjadi 3 tipe, yakni crenate yang memiliki lekukan sederhana pada bagian tepinya, spinoid yakni hasil dari perkembangan duri yang berasal dari bagian tubuh, dan stenoid di mana sisik ini berkembang secara terpisah dengan bagian tubuh. 3. Pewarnaan. Warna pada ikan sangat dipengaruhi oleh skema krom atau konfigurasi fisik dan biokrom atau pigmen pembawa warna. Skema krom warna putih ditemukan pada rangka, gelembung renang, sisik, dan testes. Biru dan ungu pada iris mata, warna pelangi pada sisik, mata, dan membran anus. Skema krom. Skema krom sering disebut sebagai warna struktural karena berasal dari konfigurasi fisik. Warna struktural ini diakibatkan oleh iridofora. Dalam iridofora terdapat kristal guanin yang berperan sebagai cermin. Lapisan subdermal yang mampu memantulkan sebagian besar cahaya adalah stratum argenteum. Biokrom. Biokrom merupakan senyawa berwarna yang terdapat pada kromatofora atau sel warna. Sumber warna dari sel kromatofora ialah butir-butir pigmen. Kromatofor dasar ada 4 jenis, yaitu eritofor, merah dan jingga, xanthofor, kuning, melanofor, hitam, dan leukofor atau putih. Sel kromatofora atau kromatofor ini terdapat 1 di lapisan dermis pada kulit atau di bawah dan di luar sisik, 2 di dalam lapisan peritoneum, 3 di sekitar otak dan sumsum tulang belakang. Beberapa jenis pigmen pembawa warna. 1. Karotenoid warna kuning, merah, dan corak lainnya terdapat pada hati, telur, dan mata. 2. Kromolipid warna kuning sampai coklat. 3. Indigoid warna biru, merah, dan hijau. 4. Melanin warna hitam dan coklat. 5. Porfirin warna merah, kuning, hijau, biru, dan coklat terdapat pada otot dan darah. 6. Flavin warna kuning tetapi sering dengan fluorensi kehijau-hijauan terdapat pada darah, otot, limfa, insang, jantung, ginjal, telur, hati, dan mata. 7. Purin warna kuning dan keperak-perakan terdapat pada sisik dan mata. 8. Pterin warna putih, kuning, merah, dan jingga terdapat pada mata, darah, hati, ginjal, dan lambung. Fungsi warna. Warna pada ikan memiliki fungsi yang pertama intraspesifik, berkomunikasi dengan kelompok jenis. Isyarat intraspesifik terlebih kepada tujuan seksual dan tujuan sosial, pengenalan, perhatian, dan peringatan. 2. Interspesifik, berkomunikasi dengan kelompok jenis lain. Isyarat interspesifik menekankan kepada peringatan atau menakuti predator.
Fungsi warna sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah persembunyian, yang kedua penyamaran, dan ketiga pemberitahuan. Persembunyian sendiri dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah pemiripan warna secara umum, yang kedua adalah pemiripan warna secara berubah, yang ketiga pemudaran warna, keempat pewarnaan terpecah, dan yang terakhir pewarnaan terpecah konsiden. Yang keempat adalah organ cahaya. Cahaya yang dikeluarkan oleh jasad hidup dinamakan bioluminescence. Terdapat 2 sumber cahaya yang dikeluarkan oleh ikan dan keduanya terdapat pada kulit. Ikan-ikan yang dapat mengeluarkan cahaya umumnya tinggal di bagian laut dalam dan hanya sedikit yang hidup di perairan dangkal. Cahaya yang dihasilkan ikan memiliki fungsi sebagai tanda pengenal individu yang sejenis, untuk mengikat mangsa, menerangi lingkungan, dan pencari ikan beracun. Sel pada kulit ikan yang dapat mengeluarkan cahaya disebut sel cahaya atau fotofor atau fotosit. Biasanya terdapat pada golongan Elasmobranchi dan Teleostei. Ikan dengan organ cahaya contohnya adalah yang pertama adalah viperfish, yang kedua adalah anglerfish. Yang terakhir atau yang kelima adalah kelenjar racun. Kelenjar beracun juga terdapat pada sistem integumen, di mana kelenjar beracun ini merupakan derivat kulit yang merupakan modifikasi kelenjar yang mengeluarkan lendir. Kelenjar beracun ini berfungsi sebagai alat mempertahankan diri, menyerang atau melumpuhkan mangsa. Contohnya adalah lionfish, scorpionfish, dan ikan buntal. Berikut merupakan daftar pustaka atau sumber-sumber yang kami gunakan dalam materi ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.